Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah Tangsan nerobos ke tingkat 6, singkatnya mereka berkumpul, bercanda gurau, makan-makan sebelum kembali ke Akademi Penebusan. Cerita berlanjut dengan malam yang telah tiba ketika Zhang Haosuan kembali bersama beberapa orang. Setelah mengantar Guli dan Dubai untuk beristirahat, ia langsung menuju ke tempat makan bersama Wu Bingji, Tangsan, dan Cheng Zicheng yang hampir tak mampu berjalan. Dan ya, seperti dugaan kita, saat pintu terbuka, semua mata tertuju pada mereka. Para guru yang sedang makan sontak berdiri sebelum bertanya, "Dari mana saja kalian? Kenapa baru kembali? Apakah ada yang terluka?" Wu Bingji tersenyum sembari menjawab bahwa mereka hanya terkena cedera kecil. Tenang saja, mereka membawa oleh-oleh berupa buah-buahan kepada semua orang. Mendengar hal itu, sorak-sorai pun pecah dari para siswa. Namun para guru memandang mereka dengan heran dan bertanya bagaimana kondisi Dubai. Kenapa pula dia tidak ada di sini? Tentunya Zhang Haosuan menjawab sesuai apa yang terjadi dengan mereka. Malam itu mereka menikmati hidangan istimewa dari monster-monster yang diburu tim Tangsan. Meskipun sangat berharga jika dijual, namun apa yang tidak mereka lakukan jika menyangkut dengan kebahagiaan semua orang. Singkatnya, Tangsan menyelesaikan makannya dengan cepat lalu menyelinap pergi bersama Wu Bingji dan Cheng Zicheng. Karena jika mereka tidak pergi sekarang, maka mereka pasti akan mendapatkan masalah begitu Guli dan Dubai sadar. Sayangnya, Zhang Haosuan tidak seberuntung itu. Setelah para siswa bubar, para guru terlihat tetap tinggal. Kemudian wajah Siru menegang sebelum bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bersamaan dengan hal itu, suasana pun mendadak menjadi serius. Menyadari bahwa para guru mulai agak lain, Zhang Haosuan pun menceritakan secara detail kepada mereka semua. Tepat ketika ia menceritakan pengalaman mereka ke bagian bertarung, sontak semua yang mendengar menjadi pucat. Bagaimana mungkin mereka nyaris musnah dalam bertarung melawan Raja Harimau bersayap? Dan jika bukan karena campur tangan Zhang Haosuan, mereka mungkin tidak akan selamat. Guru Yu sedikit ngoceh bahwa jika begini, alangkah baiknya jika mereka tak pernah pergi. Sementara Siru dengan dingin menyatakan bahwa jika dia yang menghadapi Raja Harimau bersayap, dia akan membawa mayatnya kembali. Zhang Haosuan yang mendengar hal itu, ia pun lantas marah dan menantangnya untuk pergi sendirian di lain waktu. Melihat bapak-bapak itu yang malahan bertengkar, Dekan Guan refleks mengamuk dan segera memperingati bahwa ini terakhir kalinya mereka mengambil resiko. Teman-teman sadar gak sih bahwa benua Falan ini kekuatan spiritualnya elit namun nyali kultivatornya sulit. Hal itu berbanding terbalik dengan benua Doluo. Di sisi lain, Cheng Zicheng berbincang dengan Tangsan mengenai kondisi Dubai dan Guli. Tangsan meyakinkan bahwa mereka hanya kelelahan karena menguras kekuatan mental yang berlebihan. Percayalah bahwa mereka bukan terluka akibat terkena serangan monster. Tangsan menegaskan bahwa umat manusia tidak disukai di dunia ini. Nah, untuk itu mereka harus mencari peluang untuk mengubah keadaan. Cheng Zicheng yang merasa bahwa Tangsan terlalu percaya diri, ia memilih untuk pergi sebelum dimarahi oleh gurunya. Sementara itu, raungan Dekan Guan masih terdengar menggema, mencerminkan ketegangan yang belum mereda. Tangsan hanya menghela napas ketika menyadari bahwa wali kota mereka telah berkorban banyak untuk melindungi mereka semua. Sesaat kemudian, Wu Bingji terdiam sejenak sebelum bertanya ke Tangsan mengenai pembagian rampasan. Tangsan menyarankan supaya hasil rampasan dibagi secara adil. Meskipun mereka berhasil memindah alamkan harimau tingkat 7, ia mengakui bahwa peran Zhang Haosuan sangatlah penting dalam menahan Raja Harimau bersayap. Oleh karena itu, setengah hasil dari harimau diberikan sebagai bentuk terima kasih kepada wali kota. Sementara sisanya dibagi rata di antara 5 mereka. Wu Bingji menyetujui usulan tersebut dan berencana mengurus pembagiannya. Dan setelah
setelah berbincang-bincang, ia pun pamit undur diri. Setelah perpisahan dengan Wu Bingji, Tang San kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Berkat pertarungan melawan Feng Xiong dan harimau bersayap, ia berhasil naik dari tingkat 4, 5, dan 6 dalam waktu yang sangat singkat. Namun ia menyadari bahwa pertumbuhan ke depan tidak akan semudah ini lagi. Dijelaskan bahwa berdasarkan dahulunya Tang San tumbuh dengan kekurangan gizi, membuat fisiknya tidaklah terlalu kuat. Untuk itu, ia berencana memperkuat tubuh terlebih dahulu kebanding meningkatkan kultivasi. Untungnya, di akademi ini ada tanaman yang bisa memperkuat tubuh. Setelah beberapa hari tidak kembali ke kamarnya, Tang San membersihkannya sebentar sebelum mandi dan beristirahat. Dalam tidurnya, ia mulai berlatih seni Xuan Tian Gong, membiarkan energi Xuan Tian menutrisi tubuhnya secara alami. Saat menyadari bahwa kondisinya stabil, ia memusatkan kekuatan mentalnya untuk menggabungkan merek transformasi harimau ke merek transformasi serigala angin. Diketahui bahwa transformasi harimau ini masih belum memenuhi syarat untuk menduduki posisi Xuan Tian Gong tingkat ke-6 yang baru dimiliki Tang San. Oleh karena itu, pilihan terbaiknya adalah menggabungkan merek tersebut dengan merek serigala angin, mengingat keduanya memiliki atribut yang serupa. Jika fusi ini berhasil, maka kemampuannya dalam mengendalikan elemen angin akan semakin OP. Saat proses fusi dimulai, kedua merek tersebut bergetar hebat dan menolak untuk menyatu. Tang San sempat terheran, tetapi segera memahami bahwa penyebabnya yaitu semakin tinggi tingkat ranah monster, maka semakin sulit pula lah ia menyatu. Namun Tang San tetap yakin, sehingga dengan kekuatan mental yang cukup kuat, ia menggunakan energi spiritualnya untuk terus menekan kedua merek tersebut agar tetap menyatu. Dan benar saja, diperlihatkan cahaya hijau biru yang mulai memenuhi Xuan Tian, sementara kedua merek itu terus bergetar. Segera setelahnya, sinar cahaya putih muncul di transformasi Tianhu di dahi Tang San. Meskipun hanya berada di tingkat 3, cahaya ini langsung menenangkan Xuan Tian Gong Tang San dan membuat proses penyatuan berjalan lebih lancar. Tang San menyadari bahwa garis keturunan Tianhu memiliki tingkat dominasi yang tinggi, yang mana ia mampu menenangkan bahkan merek yang paling keras kepala sekalipun. Setelah memperoleh kemampuan barunya ini, Tang San semakin menyadari bahwa betapa luar biasanya transformasi rubah Tianhu. Sebagai salah satu dari 3 garis keturunan terkuat di klan monster, kekuatan ini memberikan dampak besar dalam perjalanannya. Untuk itu, ia pun menantikan keberhasilan Dubai untuk menerobos tingkat 4. Karena dengan meningkatnya kekuatan Dubai, Tang San juga memiliki peluang untuk memperkuat mata rubah Tianhu-nya. Cara ini merupakan yang paling efektif untuk dirinya, sehingga ia berharap kalau rekannya itu dapat berkembang dengan cepat. Agak lain ya Tang San. Di sini Tang San tampaknya sadar bahwa butuh waktu lama untuk berkultivasi Xuan Tian Gong hingga mencapai tingkat 7. Selain itu, ia harus mencari cara untuk meningkatkan level mereknya serta menemukan merek ke-6 untuk memperkuat dirinya. Setiap peningkatan merek dan kemampuan baru akan memberikan dorongan besar pada kekuatannya. Bahkan sekarang, meskipun baru saja mencapai peringkat ke-6, Tang San yakin kalau dirinya bisa menang melawan kultivator yang ranahnya sama. Dengan senyum tipis di bibirnya, ia melanjutkan meditasi yang mendalam menikmati hasil perjalanannya sejauh ini. Namun ketenangannya harus terusik oleh ketukan keras di pintu. Mendengar hal itu, Tang San menarik nafas dalam, menstabilkan Xuan Tian Gong dalam tubuhnya sebelum membuka mata. Ya, itu adalah Dubai yang datang karena dirinya ingin menyampaikan hal bahagia. Mata Tang San langsung berbinar lalu bangkit mendekati pintu. Saat Tang San membukanya, sosok Kawai langsung bergegas masuk dan memeluknya dengan erat. Tang San yang hanya bisa pasrah, ia menyuruh Dubai untuk segera melepaskannya. Namun ia tampaknya menyadari bahwa ada kekuatan spiritual cair yang bergejolak di lautan spiritualnya. Bersamaan dengan hal itu, transformasi Tianhu-nya tiba-tiba bergetar halus. Dengan
Dengan perasaan terheran itulah Tang San bertanya, apakah kamu sudah nerobos? Dubai mengungkapkan bahwa dirinya belum mengatakan apa-apa, namun Tang San sudah tahu. Ya, Tang San benar sekali bahwa dirinya baru saja nerobos ke tingkat 4 dan hal ini benar-benar menyenangkan. Jadi ceritanya gini, seperti yang kita tahu bahwa Dubai sudah lama stuck di tingkat 3 karena garis darahnya yang begitu tipis. Meskipun terlihat kocak, namun sebenarnya ia menyimpan luka yang dalam ketika melihat perkembangan kawan-kawannya. San yang lain berburu monster sementara ia hanya bisa bersembunyi. Perasaan tak berdaya itu menggerogoti hatinya. Tepat ketika Tang San dan yang lainnya bertarung mati-matian melawan monster harimau, ia dan Cheng Zicheng malah melarikan diri sehingga rasa malu dan ketidakbergunaan itu menyesakkan dadanya. Dalam keputusasaan itulah ia mengerahkan seluruh kekuatannya berfokus pada mata Tianhu dan mencoba menggunakan kemampuan keberuntungannya untuk keselamatan teman-temannya. Sebenarnya ia tidak tahu apakah itu akan berhasil, tetapi itulah satu-satunya yang bisa ia lakukan. San itulah terjadi sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya. Sesaat kemudian kesadarannya lenyap dalam kegelapan sebelum ia jatuh pingsan. Ketika sadar, ia sudah berada di kamarnya dengan kesadaran yang masih kabur. Namun ada perasaan aneh yang mengalir di tubuhnya sehingga ia menyadari bahwa mata rubahnya telah meningkat. Ya, akhirnya ia memahami bahwa dirinya sudah berhasil memasuki tingkat keempat. Jika sebelumnya mata Tianhu hanya mampu mengamati dan merasakan keberuntungan seseorang, sekarang ia merasakan bahwa ia mampu mengendalikan keberuntungan itu sendiri. Mendengar ucapan itu, Tang San segera memperingatinya agar tidak bersuara keras. Ia menjelaskan bahwa kemampuan baru Dubai sangatlah penting dan berbahaya jika diketahui banyak orang. Untuk itu, Tang San menekankan agar hanya para guru yang diberitahu mengenai hal ini. Setelah memastikan kondisi Dubai baik-baik saja, Tang San meminta sahabatnya itu untuk tetap di kamar sementara ia mencari guru untuk melaporkan perkembangan ini. Singkatnya, Tang San pun pergi menemui Dekan Guan. Saat Tang San memberitahu kabar tentang evolusi Dubai secara diam-diam, reaksi Dekan Guan sungguh mengherankan. Amarah yang tadinya hendak meledak berganti dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ia pun memastikan bahwa informasi itu benar, lalu dengan penuh semangat meminta Tang San untuk membawanya ke tempat Dubai. Setibanya di asrama, Dekan Guan langsung masuk ke kamar Dubai untuk memeriksanya. Tak lama kemudian, Dekan Guan keluar dan memuji Tang San atas kontribusi besarnya. Ia meminta Tang San untuk menjaga rahasia ini dan membantu Dubai menstabilkan evolusinya. Sementara itu, dirinya akan melaporkan perkembangan ini kepada guru lainnya. Tang San kembali ke kamar dan mendapati Dubai yang masih diliputi rasa kegembiraan. Tang San pun dengan tenang memperingatkan agar kawannya itu mengendalikan emosinya dan menjaga kestabilan aura serta pembuluh darahnya, karena kondisi tubuh Dubai saat ini dapat dengan mudah menarik perhatian musuh. Dubai yang masih bersemangat, ia bertanya apakah dirinya bisa tetap berlatih menggunakan mata ungu iblis. Tang San mengizinkan, bahkan menjelaskan bahwa kekuatan mentalnya sekarang akan meningkat seiring dengan terobosannya. Ia juga menambahkan bahwa mata ungu iblis juga dapat digunakan sebagai senjata dalam pertarungan. Untuk membuktikan hal itu, Tang San pun menampakkan kekuatan mata ungu iblisnya. Dengan cahaya ungu yang terpancar dari matanya, ia menunjukkan serangan mental yang membuat Dubai merasa seolah berada di hadapan makhluk buas yang luar biasa. Bersamaan dengan Dubai yang ketakutan, Tang San berkata dalam hati bahwa kekuatan mentalnya telah berevolusi melalui penggabungan transformasi Dewa Iblis yang berhubungan dengan kekuatan mental, menjadikan mata ungu iblisnya lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Ia bahkan mengungkapkan bahwa jika bukan karena harus melindungi orang lain saat melawan harimau bersayap, ia akan menggunakan kekuatan ini untuk memberikan kejutan mental yang mematikan. Sementara alasan Tang San menunjukkan kekuatan ini kepada Dubai, ia ingin membuktikan potensi besar dari mata ungu iblisnya dan mendorong Dubai untuk berkembang lebih cepat. Karena seperti yang kita tahu bahwa semakin kuat Dubai, maka semakin besar peluang Tang San untuk meningkatkan kemampuan mata Tianhu-nya. Dan benar saja, setelah melihat kekuatan mental Tang San, Dubai mengangguk dan tampaknya sangat bersemangat ingin melatih mata ungu iblisnya. Namun saat ia sedang herman-hermannya, Tang San tiba-tiba mengatakan bahwa kultivasinya sudah mencapai tingkat 6. Meski
ingin berkata semakanang, ia masih santuy namun raut wajahnya menunjukkan rasa ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin Tang San yang masih 2 tahun lebih muda darinya sudah mencapai tingkat 6? Bisa dikatakan Tang San sekarang merupakan siswa terkuat di antara siswa lainnya. Menyadari bahwa Dubai cemburu dengan kecepatan kultivasinya, Tang San lantas mengungkapkan bahwa ia tidak ada maksud apa-apa. Namun Dubai yang tak enak hati, ia pun izin pamit dan adios. Tang San pun mengantarnya sebelum kembali ke kamar. Singkatnya, pagi itu adalah jadwal latihan fisik bersama Guru Yu. Dengan wajah serius, Guru Yu berdiri di hadapan mereka sebelum berkata akan sesuatu yang penting, namun saya juga pernah bahas di bagian pertama sehingga saya rasa tak perlu dibahas lagi. Akan tetapi tiba-tiba banget Guru Yu menyindir kejadian kemarin, terlebih tatapan tajamnya jatuh kepada Tang San. Meski ia tahu bahwa Guru Yu menyindirnya karena terlalu berani sehingga membahayakan nyawa sendiri, Tang San tetap tenang sebelum berkata dalam hati bahwa gua ini MC bos, senggol dong, gua gak akan mati meskipun lawan Kaisar Dewa Iblis sekalipun.